bikin heboh hingga Prancis. Kylian Mbappe langsung beri pernyataan mengejutkan usai Layvin Kurzawa diresmikan Persib Bandung di GBLA. Kalian bakal shock dengar apa yang dibilang bintang Real Madrid itu soal Persib. Jangan cuma melongo, bongkar fakta gila ini di berita selengkapnya. Maaf ya, barang mewah Persib bukan untuk tim papan bawah. Manuver kejutan Singoedan, Arema FC bidik Ramon Tangke dari Persib Bandung demi solusi lini depan. Hoaks terlucu abad ini. Media kalau nggak bawa nama Persib emang nggak makan ya? Simak kebohongan publik ini sampai tuntas biar kalian nggak kena kibul akun-akun pencari beras jalur Persib. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Puncak dingin bos, antara 3 poin, kartu merah dan back Sultan di GBLA. Gimana kabarnya warga Bandung? Masih sehat jantungnya? Tadi nonton Persib vs PSBS kan? Itu pertandingan apa latihan sabar? Haha, asli, saya hampir mau pesan ojek online buat masuk lapangan cuma buat bilang ke Berguinho, cepatlah golin, keburu toko sebelah tutup klasemennya. Tapi ya itulah Persib, kalau nggak bikin sport jantung di menit-menit akhir bukan maung namanya, tapi kucing Persia. Kita mah emang gitu, suka kasih harapan palsu dulu ke lawan. Kasian tuh PSBS, udah parkir bus, busnya malah mogok kena kartu merah. Makanya, kalau mau lawan Persib jangan cuma bawa strategi, bawa doa yang banyak. Dan buat Borneo FC, aduh maaf banget ya, kursi puncak klasemen itu emang empuk, tapi kayaknya nggak muat buat kalian. Sini, balik ke kita lagi. Dingin ya di bawah, makanya kalau mau di puncak itu harus punya mental juara, bukan mental hampir juara. Tapi yang paling gila bukan golnya Berguinho sih. Pas peluit bunyi, saya kira kejutan terbesarnya cuma dapat 3 poin. Tiba-tiba manajemen ngumumin Layvin Kurzawa resmi ke Persib. Woi, ini Super League apa Liga Prancis cabang Gede Bage? Kemarin Federico Barba, sekarang Kurzawa. Ini Persib lagi bangun tim bola apalagi mau bikin reuni alumni Liga Champions. Pesaing kita lagi pusing mikirin cara bayar tunggakan gaji, Persib malah belanja back yang pernah jagain Mbappe sama Neymar. Sekarang bayangin, striker lawan mau lari, di depannya ada Kurzawa. Baru mau gocek, Kurzawa cuma bilang, "Pardon monsieur, mau lewat mana? Di sini nggak ada pintu, adanya tembok Paris." Haha. Buat tim-tim lain, mending sekarang kalian fokus rebutan posisi 2 aja deh. Karena jujur ya, puncak klasemen itu emang takdirnya warna biru. Kita beli pemain mahal bukan sombong, kita cuma nggak mau uang kita lumutan di bank. Selamat malam para pesaing, selamat menggigil melihat klasemen malam ini. Wilujeng Sumping Kurzawa, dan selamat datang di kenyataan kalau Persib emang beda kelas. Strategi main aman dan keputusan sangat bijak Boyan Hodak. Alasan dibalik senyapnya Persib di bursa transfer paruh musim. Jendela transfer paruh musim BRI Super League 2025-2026 tengah mencapai puncaknya. Namun, pemandangan kontras terlihat di kubu sang juara bertahan sekaligus pemuncak klasemen, Persib Bandung. Di saat para pesaing mulai agresif merombak skuad, Maung Bandung justru memilih tetap tenang dan minim pergerakan. Pelatih kepala Persib, Boyan Hodak, akhirnya memberikan penjelasan lugas mengenai alasan dibalik keputusannya untuk tidak merekrut banyak pemain baru. Dalam keterangannya yang dihimpun dari berbagai sumber kredibel hari ini, terdapat 3 faktor utama yang mendasari strategi senyap tersebut: stabilitas internal, performa tim yang konsisten, dan disiplin finansial. Boyan Hodak menegaskan bahwa mendatangkan banyak wajah baru di tengah musim bukanlah prioritas. Menurutnya, perombakan besar-besaran justru beresiko merusak dinamika tim yang sudah terbangun dengan sangat baik. Saya tidak mengerti mengapa harus merekrut 5 atau 6 pemain baru.
Justru hal itu bisa menimbulkan masalah di ruang ganti, ujar Bojan. Bagi pelatih asal Kroasia ini, kondusivitas tim adalah kunci utama. Masuknya terlalu banyak pemain baru memerlukan waktu adaptasi yang tidak sebentar, yang dikhawatirkan dapat mengganggu ritme permainan tim yang sedang berada di jalur juara. Persib Bandung menutup putaran pertama dengan catatan yang impresif. Dari 12 pertandingan terakhir, mereka berhasil mengemas 10 kemenangan. Statistik ini menjadi landasan kuat bagi Bojan untuk mempertahankan skuad yang ada. Ia menilai timnya saat ini sudah berada di posisi nomor 1 karena performa yang solid, sehingga tidak membutuhkan revolusi skuad seperti tim-tim yang berada di papan bawah. Resminya pemain-pemain baru yang sudah diumumkan itu hanya bersifat korektif atau penguatan di posisi kritis tertentu, bukan belanja besar-besaran tanpa arah. Satu hal yang menarik dari narasi Bojan adalah keterbukaan mengenai manajemen anggaran. Ia menekankan pentingnya menjaga ekosistem klub yang sehat, di mana gaji pemain tetap terbayar tepat waktu tanpa membebani keuangan klub dengan kontrak-kontrak baru yang tidak perlu. Kami harus mengikuti anggaran agar semua berjalan baik dan gaji tetap tepat waktu, tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Persib kini lebih mengedepankan profesionalisme manajemen dibandingkan sekedar mengejar status Galacticos di bursa transfer. Keputusan Bojan Hodak untuk irit belanja pemain bukanlah bentuk kepasifan, melainkan strategi matang untuk mempertahankan momentum. Dengan jadwal padat di liga domestik dan kancah Asia, stabilitas menjadi komoditas yang lebih berharga daripada pemain bintang baru yang belum tentu cocok dengan skema permainan. Bobotoh pun kini menanti apakah kepercayaan Bojan terhadap skuad pemenang ini mampu mengunci gelar juara di akhir musim nanti. Dunia maya kembali diguncang oleh spekulasi panas mengenai perpindahan pemain di paruh musim BRI Super League 2025-2026. Kabar yang menyebut penyerang asing Persib Bandung, Ramon Tangke, akan segera berkostum Arema FC mendadak viral di berbagai platform media sosial. Namun, berdasarkan penelusuran fakta dan kondisi terkini di lapangan, kabar tersebut dipastikan adalah hoaks dan sekadar komunitas konten demi mendulang trafik. Fenomena asal hubungkan dengan Persib kembali terjadi. Seolah menjadi hukum tak tertulis di industri media olahraga daring, berita yang menyerit nama besar Maung Bandung selalu dianggap jaminan ramai pembaca, meskipun tanpa dasar yang kuat atau klarifikasi dari pihak terkait. Menanggapi isu miring yang menyebut strikernya akan dipinjamkan ke rival, pelatih kepala Persib, Bojan Hodak, akhirnya angkat bicara hari ini. Dalam sesi latihan di Bandung, Bojan menegaskan bahwa Ramon Tangke tidak sedang dalam proses negosiasi dengan klub manapun, termasuk Arema FC. Absennya Ramon dalam beberapa sesi latihan terakhir yang menjadi pemicu liar isu kepindahannya ternyata disebabkan oleh pemulihan cedera ringan, bukan karena urusan transfer. Slogan satir di kalangan penggemar sepak bola, "Gak Persib, gak makan," tampaknya relevan melihat bagaimana rumor ini berkembang. Ada beberapa faktor yang sengaja digoreng oleh akun-akun anonim dan media pencari klik. Karena Bojan sering merotasi Ramon dengan Andrew Jang, media sosial memanfaatkan celah ini untuk membangun narasi ketidakbetahan pemain. Arema FC memang sedang mencari striker, namun menghubungkannya dengan Ramon Tangke tanpa bukti korespondensi antar klub adalah langkah yang prematur dan menyesatkan. Ramon Tangke masih terikat kontrak panjang dengan Persib hingga Mei 2027. Secara logika finansial, sangat kecil kemungkinan Persib melepas aset mereka ke rival langsung di tengah perburuan gelar juara. Alih-alih bersiap hengkang, Ramon Tangke justru terlihat antusias mengikuti instruksi taktik jelang laga krusial melawan PSBS Biak. Penyerang asal Brasil yang telah mengoleksi 4 gol musim ini tersebut diproyeksikan tetap menjadi pilar penting, terutama dengan padatnya jadwal Persib di kompetisi Asia atau AFC Champions League 2. Manajemen Persib melalui kanal resminya juga menghimbau agar para pendukung tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang bersumber dari akun spesialis rumor yang tidak memiliki kredibilitas jurnalistik. Kabar mengenai pembajakan Ramon Tangke oleh Arema FC resmi dinyatakan sebagai disinformasi.
Ini menjadi pengingat bagi para pecinta sepak bola nasional untuk lebih kritis dalam menyaring informasi di tengah riuhnya bursa transfer paruh musim yang seringkali dicemari oleh kabar bohong demi kepentingan engagement media sosial. Persib tetap solid dan Ramon Tangke tetaplah The Tank milik publik Bandung. Efek domino kedatangan bintang, Layvin Kurzawa resmi ke Persib, namun rekor pemain termahal tetap milik Tom Haye. Peta kekuatan sepak bola Indonesia kembali berguncang setelah Persib Bandung resmi mengumumkan perekrutan mantan bek kiri Paris Saint-Germain PSG, Layvin Kurzawa. Kedatangan pemain berpaspor Prancis ini menjadi jawaban atas teka-teki pemain kelas dunia yang dijanjikan manajemen Maung Bandung di bursa transfer paruh musim 2025-2026. Namun, di balik kemeriahan tersebut, terdapat fakta menarik mengenai perbandingan nilai pasar yang kini menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen dan pengamat ekonomi sepak bola. Berdasarkan data terbaru dari laman Transfermarkt dan pantauan di media sosial hari ini, meskipun Kurzawa datang dengan profil mentereng sebagai ex-bintang Eropa, ia ternyata belum mampu menggeser posisi gelandang timnas Indonesia Tom Haye sebagai pemain dengan nilai pasar atau market value tertinggi di Liga Indonesia saat ini. Kepindahan Kurzawa ke Bandung memang menjadi magnet perhatian dunia maya. Namun, penurunan nilai pasar pemain berusia 33 tahun tersebut dalam beberapa musim terakhir akibat minimnya menit bermain di Eropa menjadi faktor penentu. Setelah statusnya bebas transfer dari PSG dan sempat menepi dari kompetisi kompetitif, nilai pasar Kurzawa saat ini berada di angka 1,2 juta euro atau sekitar 20,5 miliar rupiah. Angka ini memang fantastis untuk ukuran Liga 1, namun masih berada di bawah ekspektasi awal para penggemar. Di sisi lain, The Professor yang kini membela klub papan atas Liga Domestik setelah kepindahannya dari Almere City tetap memegang tahta tertinggi. Dengan performa konsisten bersama timnas Indonesia dan statusnya sebagai metronom lini tengah, Haye dibanderol dengan nilai pasar mencapai 3 juta euro atau sekitar 51,3 miliar rupiah. Selisih yang mencapai lebih dari 2 kali lipat ini menunjukkan bahwa faktor usia dan kontinuitas bermain di level tertinggi menjadi variabel utama yang membuat Tom Haye tetap menjadi pemain paling mahal di tanah air. Meskipun secara angka Kurzawa kalah mahal dari Haye, Boyan Hodak menegaskan bahwa nilai transfer bukanlah segalanya. Baginya, pengalaman Kurzawa di Liga Champions Eropa dan Liga 1 adalah aset yang tidak bisa dinilai semata-mata dengan uang. Kami mendatangkan kualitas dan mentalitas juara. Kurzawa tahu bagaimana caranya menang di level tertinggi, dan itulah yang dibutuhkan Persib untuk mempertahankan gelar serta melaju jauh di kancah Asia. Kehadiran Kurzawa diharapkan dapat menutup celah di sisi kiri pertahanan yang sempat ditinggalkan pemain lama, sekaligus menjadi mentor bagi pemain muda seperti Roby Darwis dan Kakang Rudianto. Di media sosial seperti X, sebelumnya Twitter, dan Instagram, perbandingan nilai pasar ini memicu debat sehat di kalangan supporter. Sebagian besar bobotoh menganggap nilai pasar hanyalah angka di atas kertas, sementara kontribusi nyata di lapangan adalah pembuktian sesungguhnya. Di sisi lain, para pengamat menilai bahwa fenomena ini sangat positif bagi Liga. Hadirnya pemain dengan nilai pasar di atas 20 miliar rupiah seperti Kurzawa yang bersaing dengan pemain termahal seperti Tom Haye secara otomatis meningkatkan brand awareness BRI Super League di mata internasional. Hal ini juga memicu klub-klub lain untuk lebih berani berinvestasi pada pemain berkualitas dunia. Perbandingan antara Kurzawa dan Tom Haye menegaskan bahwa Liga Indonesia telah memasuki era baru di tahun 2026. Bukan lagi sekedar tempat pensiun bagi pemain asing, melainkan destinasi kompetitif bagi pemain yang masih memiliki nilai pasar tinggi. Meski Kurzawa harus rela berada di bayang-bayang nilai pasar Tom Haye, kehadirannya di Bandung tetaplah sebuah kemenangan besar bagi sepak bola nasional. Kini, publik menanti duel langsung antara sang bek sayap ex-PSG dengan sang jenderal lapangan tengah timnas Indonesia di pekan-pekan mendatang. Sanksi berat AFC, Persib Bandung didenda ratusan juta rupiah. Manajemen Maung Bandung jadi sorotan internasional. Klub raksasa Indonesia, Persib Bandung, kembali menjadi pusat perhatian publik sepak bola. Namun kali ini bukan karena prestasi di lapangan hijau.
Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) secara resmi menjatuhkan sanksi denda yang sangat fantastis, mencapai lebih dari $500 miliar, menyusul serangkaian pelanggaran disiplin dalam ajang internasional AFC Champions League 2 (ACL 2) 2025-2026. Kabar ini mendadak viral di dunia maya hari ini, memicu perdebatan panas di media sosial terkait standar keamanan stadion dan perilaku supporter di Indonesia. Sanksi ini menjadi tamparan keras bagi manajemen Maung Bandung yang sedang berupaya meningkatkan reputasi klub di level kontinental. Berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan oleh Komite Disiplin dan Etik AFC, Persib Bandung dijatuhi total denda sebesar $30.000 atau setara dengan $503,7 juta. Denda ini merupakan akumulasi dari 3 pelanggaran utama yang terjadi selama pertandingan fase grup melawan Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA pada Desember lalu. Berikut adalah rincian pelanggaran yang menyeret Persib ke meja hijau AFC. Penyalaan flare, pasal 65. Penonton kedapatan menyalakan sedikitnya 9 buah flare di tribun. Atas pelanggaran perilaku supporter ini, Persib dikenakan denda terbesar yakni $20.000 sekitar $336,7 juta. Hambatan jalur evakuasi pasal 35. Panitia penyelenggara dinilai gagal memastikan koridor, tangga dan rute evakuasi darurat bebas dari hambatan. Penonton yang memblokir akses vital ini dianggap membahayakan keselamatan publik sehingga membuahkan denda $5.000 sekitar $84 juta. Kegagalan menjaga ketertiban pasal 64. Persib dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban menjaga hukum dan ketertiban di area stadion selama dan setelah pertandingan berlangsung yang mengakibatkan denda tambahan sebesar $5.000. Sanksi ini menarik perhatian media internasional karena Persib Bandung saat ini merupakan salah satu wakil Indonesia yang paling menonjol di kompetisi Asia. Kehadiran bintang dunia seperti Layvin Kurzawa di skuad Persib seharusnya meningkatkan citra klub, namun insiden denda ini justru memberikan kesan negatif terhadap profesionalisme penyelenggaraan pertandingan di Indonesia. AFC dalam keterangannya menegaskan bahwa denda ini wajib dilunasi dalam waktu 30 hari. Jika pelanggaran serupa terulang, Persib terancam sanksi yang lebih berat, mulai dari pembatasan jumlah penonton hingga kewajiban bertanding di stadion netral tanpa pendukung. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Aditya Putra Herawan, menyatakan bahwa pihaknya menerima keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Manajemen berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan di GBLA agar standar AFC dapat terpenuhi di babak sistem gugur mendatang. Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Denda sebesar ini sangat merugikan klub secara finansial dan merusak momentum positif tim. Kami memohon kepada seluruh bobotoh untuk lebih dewasa dan mematuhi regulasi internasional demi kebaikan bersama, ujar Aditya dalam pernyataan resminya. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan sepak bola Indonesia bahwa bermain di level internasional menuntut standar profesionalisme yang jauh lebih tinggi. Persib Bandung kini harus bergegas memperbaiki manajemen kerumunan dan keamanan stadion jika ingin terus bersaing dan diakui sebagai klub elit di level Asia tanpa harus menyumbang ratusan juta rupiah ke kas denda AFC di masa depan. Halo Jack, hapunten, urang tikasta anu beda. Wengi ieu Bandung dengan ukur tiis ku hawa, tapi oge ku fakta. Kenyataan yen Persib Bandung parantos uih deui ka tempat anu sah, di luhur klasemen.
Tempat anu luhur anu teu tiasa dihirup ku unggal tim. Tempat anu sanes ngan ukur angka dina meja, tapi simbol saha anu gaduh mentalitas unggul sareng saha anu ngan saukur ngalangkungan. Peuting anu sampurna di Kota Kembang. Lampu GBLA hurung, ribuan panon neuteup, sareng hiji pesen anu jelas dikirim ka sakur nagara. Tahta ieu parantos uih deui. Eta sanes ngan ukur pertandingan, sanes ngan ukur 80 menit, sanes ngan ukur ngenaan 3 poin. Eta mangrupikeun upacara penobatan, upacara pencerahan, upacara pikeun ngingetkeun urang yen sajarah teu tiasa dihalang-halang ku sarkasme. Kelas eta teu tiasa dikaburkeun ku posting media sosial. Persib sumping, main, menang, sareng nangtung di luhur. Sakitu gampil mah. Sareng kanggo anjeun anu hobi ngan saukur ngabantah di kolom komentar, sindiran tanpa data, ngagorowok tanpa prestasi, ngan hiji kalimah. Langkung sae cicing wae. Kusabab bungi ayeuna Persib henteu ngabantah. Persib ngabuktikeunana. Sabab saatos peluit akhir, nalika urang mikir kejutan panggede wengi eta ngan ukur 3 poin sareng puncak liga, boom! Manajemen kaluar sareng bom atom anu dingaranan Levin Kurzawa. Leres! Kurzawa, sanes Kurzawa palsu, sanes sorotan YouTube, tapi back kenca anu kantos majaga Neymar sareng Mbappe, back anu terang kumaha Liga Champions, back anu ayana ngajantenkeun pemain sayap lawan mikir 2 kali pikeun lumpat. Upami aya anu naroskeun, naha ieu liga lokal atanapi cabang gedebeh Liga Prancis? Jawabanana sederhana, eta Persib, klub anu henteu pernah main setengah-setengah dina hal standar. Sarang anu lucuna yaeta, dunia hentengan ukur bungah ku Bandung. Prancis ngiringan kaributan, media Eropa merhatikeun, malah Mbappe, bintang Real Madrid oge nyarita. Pernyataananya ngajantenkeun seueur jalmi rewas, sanes kusabab dilebih-lebihkeun, tapi kusabab eta nyata. Nami Persib disebutkeun, klub-klub Indonesia disebutkeun, sanes salaku guyonan, tapi salaku kejutan. Janten, tong ngan saukur neuteup. Tongan saukur janten panongton anu rewas, ungkapkeun kanyataan, tanpa kanyataan. Persib sanes ngan ukur kekuatan lokal, eta mimiti janten kekuatan anu kedah diperhatikeun. Sareng hapunten, barang-barang mewah Persib sanes kanggo tim tingkat handap. Media sosial teu pinuh ku hinaan, tapi ku sindiran anu lucu. Menang tipis ngalawan 10 pamain lain gaya urang Persib. Kalimat eta jadi viral lain kusabab rasa benci, tapi kusabab ekspektasi. Kritik kana lini serang lain mangrupa bentuk pembunuhan karakter, tapi ekspresi cinta. Kusabab fans main bal terang skuad ieu teuing kuat pikeun main satengah hate. Sentuhan kelas dunia Kurzawa balik deui jadi sorotan. Video sesi latihan kahijinya ngabeledug online. Kontrol anu sampurna, passing anu presisi, kateng terman anu ngajantenkeun pamain sanes katingali buru-buru. Analis taktis nyarios yen Kurzawa sigana gaduh langkung seueur waktos tibatan pamain sanes. Sanes kusabab anjeunna laun, tapi kusabab anjeunna salawasna aya dina posisi anu leres. Ieu bedana antara pamain elit. Nanging masyarakat oge diingetkeun pikeun henteu puas. Liga Indonesia sanes ngan ukur ngeunaan teknik, jadwal anu ketat, waktos perjalanan anu panjang, kalembaban anu ekstrim, sadayana ia mangrupakeun tes dina dirina sorangan. Riwayat Tatu Kurzawa mangrupikeun perhatian, tapi nalika anjeunna sehat, anjeunna sanes ngan ukur pamain, anjeunna mentor, anjeunna standar hirup. Ayana Kurzawa langsung ningkatkeun reputasi Persib sareng liga. Pangikut media sosialna ningkat pisan, stadion janten rame deui. Liga sakali deui dibahas, ia pengaruh pamain bintang anu sajati. Andre Ujung ngungkapkeun yen satu acan sumping, Kurzawa naroskeun seueur partarosan. Ngeunaan suasana, kota, kompetisi, sareng jawaban anu jujur eta anu ngayakinkeun anjeunna. Persib ayeuna secara resmi gaduh pamain asing anu paling mahal di liga. Nilai pasar luhur, ekspektasi langkung luhur. Di balik eta sadayana, Boyan Hodak tetep tenang. Strategi anu jero pisan keur dilaksanakeun, data GPS, rotasi pintar, sareng manajemen beban kerja.
Persib hentengan ukur hoyong menang ayeuna, tapi tetap kuat dugi ke akhir musim. Cedera turun, jero skuad dijaga. Ieu sanes kabeneran, eta perencanaan. Bobotoh pamain sepak bola panginten parantos naroskeun rotasi, tapi ayeuna anjeunna ngartos. Hodak keur ngabangun 2 tim dina hiji regu. Nalika salah sahijina cape, nu hiji deui siap nyerang. Persib lain deui ngeunaan 11 pamain, tapi hiji sistem, mesin anu masif jeung terus muter. Peringatan anu tarik di ruang ganti lain tanda krisis, tapi tanda mentalitas juara. Persib teu lumpat sprint, Persib lumpat maraton. Jeung di handapan komando Boyan Hodak, Maung Bandung masih gaduh cadangan energi, pikeun ngaremuk saha wae anu nangtung di harepunana. Urang teu butuh fans anu ragu, urang butuh bobotoh sajati anu haus kamenangan. Urah kabujuk ku mahkota samentara, ulah wareg ku skor anu heurit. Persib nyaeta standar pangluhur, jeung saha wae anu teu siap naek level akal ditinggalkeun. Lamun anjeun cukup kuat secara mental pikeun nyanggeman kanyataan anu kasar ieu, mangka nangtung di tukangan Persib Bandung. Kusabab zaman ieu lain pikeun pamain anu satengah hate. Ieu zaman dominasi.